Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video cara mengetahui kampas rem yang sudah mulai habis. Karena rem itu adalah bagian yang paling penting dari mobil ya, selain mesin yang tidak mogok. Tentunya rem merupakan vitalitas paling penting bagian dari mobil agar menunjang keselamatan. Kalau remnya tidak pakem, akan menimbulkan kecelakaan, merugikan orang lain dan tentunya kita sendiri. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 faktor ya yang bisa kita lihat untuk ciri-ciri ini. Yang pertama dari minyak rem di sana. Yang kedua dari kampas rem sendiri ya, bisa dilihat. Kemudian yang terakhir adalah dari hand rem. Yang pertama saya akan jelaskan dulu bagian ini. Kampas rem depan bisa dilihat ya, kalau kampas belakang tidak bisa. Kalau kampas depan bisa dilihat dari sisi sebelah sini. Nah, ini kelihatan kalau sudah mulai habis. Nah, kita agak masuk ke sini ya, di bagian ini. Nah, ini di dalamnya kan kelihatan ada kampasnya. Kalau masih tebal berarti kelihatan dari sisi sebelah sini. Nah, ini kamera akan saya masukkan ke dalam situ, nanti akan kelihatan di bagian yang nempel piringan ini. Nanti akan kelihatan kampasnya masih tebal atau sudah tipis. Ya, akan saya masukkan. Nah, ini di sisi sebelah bawah kelihatan ya. Sisi sebelah bawah ini ada. Oke, dari sini coba ya. Nah, itu yang nempel piringan itu masih ada sekitar setengah sentian ya. Nah, ini yang saya tunjuk pakai lidi ini adalah kampasnya ya, masih tebal. Nah, ini adalah kampasnya. Nah, tadi yang saya tunjuk pakai lidi adalah kampasnya, yang sebelah sini adalah besi platnya. Jadi ini kelihatan masih tebal atau tipis, dilihat dari visual kelihatan. Kemudian untuk kampas belakang biasanya kita mengeceknya menggunakan ini ya, hand rem. Hand rem ini dia ngerem bagian kampas belakang aja. Jadi ketika hand rem ini semakin tinggi berarti kampas itu sudah mulai tipis. Misalnya teman-teman memakai dalam pemakaian 1 tahun ya, dipakai terus. Nah, dia tadinya segini ya misalnya, kemudian lama-lama kok naik segini ya, berarti kampasnya sudah mulai habis. Jadi untuk kampas belakang ini dia berfungsi ganda, maksudnya rem ini menggunakan rem belakang, rem kaki yang di bawah sana dia mengerem kampas depan dan belakang. Jadi ketika dipakai terus ya, lama-lama habis, ini lama-lama menjadi tinggi atau lebih naik di sini ya. Nah, di situ adalah boleh dicek ketika ini sudah mulai tinggi berarti kampasnya sudah mulai tipis. Kemudian yang terakhir kita bisa ngecek dari bagian mesin ya, jadi isi dari volume minyak rem ini. Minyak rem ini ketika kita pakai ini tidak akan habis kalau tidak terjadi kebocoran ya, namun akan berkurang seiring menipisnya kampas. Jadi ketika kita isi full selama misalnya dipakai ini 1 tahun yang lalu diisi full ya, kemudian dipakai jalan terus, travelan atau dipakai tiap hari, nah ini lama-lama turun, itu bisa menjadi ciri-ciri kampas rem yang sudah habis. Karena seperti ini cara kerjanya teman-teman. Jadi di bagian rem itu ada semacam tabung ya, tabung. Nah, ketika kampas itu mulai habis, tabung itu mulai tambah gede pistonnya. Jadi olinya tersimpan di piston bagian rem. Jadi di sini berkurang dan disimpan masuk ke piston karena kampasnya sudah tipis. Saya contohkan seperti ini aja ya. Nah, di sini kan ada piston yang menekan kampas rem ya. Ketika ngerem kan dia dorong. Nah, ketika kampas itu mulai tipis ya, kampasnya mulai maju, pistonnya juga mulai maju. Nah, maju itu
disebabkan karena terdorong oleh minyak rem si piston. Jadi minyak rem yang dari atas pindah ke sini. Maka dari itu bisa menjadi ciri-ciri kampas rem sudah mulai tipis. Namun untuk minyak rem yang berkurang ini belum tentu kampas rem habis ya, belum tentu juga. Nah, caranya kita mengetahuinya seperti ini. Minyak rem ini berkurang bisa dari kebocoran seal master rem ya, seal bawah ya, seal master rem bawah. Ciri-cirinya jika ini berkurang kemudian master rem bawah ada basah minyak rem, berarti ini berkurangnya bukan karena kampas rem habis, namun dari kebocoran tadi. Misalnya kita ngolong seperti ini saya dari depan ya. Nah, kemudian kita cek di sana ada basah atau tidak bagian rem. Kalau kering berarti aman. Kemudian dicek bagian belakang. Nah, ini saya berada di roda belakang ya. Nah, di sini ada agak basah ini. Nah, di situ agak basah ya. Dan di sana kering banget, kering. Nah, berarti kalau terjadi seperti ini, minyak rem ini berkurang karena kebocoran dari seal. Sampai sini paham ya? Jadi ini berkurang bisa karena kampas habis atau sealnya yang bocor. Kemudian satu lagi, kalau ini berkurang kadang dari sini, nah ininya bocor, kemudian minyaknya masuk ke dalam ini, ke dalam booster ini. Pernah kejadian ya, ya sering lah kalau mobil tua tidak bocor dan kampasnya baru, namun ininya berkurang. Nah, ternyata sealnya ini yang bocor, kemudian masuk ke sini, masuk ke tabung ini. Nah, ciri-cirinya kalau tabungnya masuk ke situ kemudian sudah penuh ya, isinya biasanya kalau penuh sekitar setengah liter ya, kurang lebih sudah banyak lah, 1 gelasan. Nah, ciri-cirinya remnya keras, rem kakinya keras namun tidak kurang pakem. Nah, itu ciri-ciri jika sudah kemasukan minyak rem. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu seputar rem ya, cara mengetahui kampas yang habis dan larinya minyak rem yang berkurang. Oke, sekian teman-teman tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Mantap.